Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian. Yang terhormat Ketua Umum Matakin Bapak Siese Budi Estanu Wibowo, yang kami hormati para rohaniwan, Bapak Ibu para tocin sekalian yang terkasih. Sietenceen puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Huang Tian pada hari ini Minggu 6 Cengye 2577 Kung Celi 22 Februari 2026 kita berhimpun bersama di Grand Sahid Jakarta dalam rangka perayaan nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kung Celi. Doa akan dipimpin oleh Chaoseng Agustinus Kunto Wibowo, Peci oleh Chaoseng Yansen dan Chaoseng Irwan. Sidang kebaktian kami persilakan untuk berdiri.
Wang Tien Sangti yang Maha Agung, di tempat yang Maha Mulia, sebagai pencipta alam semesta, cincai. Kehadapan Nabi Agung Pungce, penyertaan para seming yang di atas maupun yang di bawah, sebagai pembimbing dan penyedar rohani iman umat manusia, cincai. Kehadapan segenap arwah leluhur yang kami hormati, terimalah hormat dan sembah bakti kami. Sancai. Di sini apa saya keluarin ayat di sini? Kehadirat Huang Tien Sangti yang Maha Besar, di tempat yang Maha Mulia, di dalam tuntunan rohani Nabi Agung Ceseng Kungce, cincai. Pada saat ini, tanggal 6 bulan 1 Imlek, 2577 Kungceli, atau pada tanggal 22 Februari tahun 2026, di dalam momen pergantian tahun, di awal kehidupan yang baru, dengan penuh hormat, kami bersujud menyampaikan syukur atas perkenan Tien. Kami dimampukan menjalankan hidup dan memelihara langkah kami sepanjang tahun yang telah berlalu. Di tengah suka dan duka, di antara keberhasilan dan kegagalan, dengan rahmat dan perkenan-Mu tetap menaungi, sehingga anugerah kehidupan dapat kami terima dan jalani. Atas kesehatan yang terjaga, atas keluarga yang terpelihara, atas rezeki yang dicukupkan, dan atas kesempatan belajar melalui setiap peristiwa, kami haturkan syukur dengan tulus. Huang Tien Sangti, memasuki tahun yang baru ini, kami tidak sadar berharap keberuntungan dan kelimpahan, melainkan berketetapan hati, memohon agar dianugerahi hati yang lurus dan budi yang terus bertumbuh. Kami menyadari dalam setahun yang lalu masih ada niat yang belum murni, ucapan yang kurang terjaga, tindakan yang mungkin melukai, serta kewajiban yang belum sepenuhnya kami tunaikan. Hari ini kami berani menengok ke dalam diri, mengoreksi yang salah, memperteguh yang sudah baik, dan membersihkan hati dari kesombongan serta kelalaian. Kami belajar dari ajaran para bijak bahwa seorang Cingce adalah pribadi yang tidak berhenti bertumbuh, yang setiap hari berusaha naik meningkat dalam kebajikan.
Tumbuh dan meningkat itu adalah peningkatan kualitas moral, keluhuran budi, kemurnian hati, bukan sekedar bertambah harta, kedudukan, atau pencapaian materi duniawian. Biarlah di tahun yang baru ini, yang bertambah dalam diri kami adalah ketulusan yang lebih dalam, rasa malu ketika berbuat salah, cinta kasih yang bisa lebih luas, keadilan yang lebih teguh, keberanian mengakui kekilapan dan kesalahan, serta keberanian melakukan yang benar dan memperbaiki yang keliru. Jika tahun lalu kami mengejar banyak hal, maka tahun ini kami berupaya mengejar yang benar. Jika tahun lalu kami sibuk mengumpulkan, maka tahun ini kami belajar membagikan. Jika tahun lalu kami khawatir akan kekurangan, maka tahun ini kami berupaya sadar senantiasa bersyukur. Semoga keluarga kami semakin rukun, komunitas kami semakin harmonis, dan bangsa kami semakin adil serta bermartabat. Biarlah perubahan dimulai dalam diri kami. Cincai Huang Tian Sangti. Kiranya setiap langkah kami menjadi kesempatan perbaikan diri, dan setiap tahun menjadi jenjang kenaikan dalam kebajikan. Dengan hormat dan syukur, kami memulai tahun ini dengan tekad dan prasetya kami menjalaninya. Semoga terang kebajikan-Mu membimbing kami. Cincai. Sujud kami ke hadirat Tien, jauhlah hati dari kelemahan, dari keluh dan gerutu kepada Tien, dan sesal penyalahan kepada sesama. Mampukan kami tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyegar rohani iman kami. Maha besar Tien Kalik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tien Yute, Sancai. Tiempo. Ichiku. Chai Chiku. Sanji. Wei Tung Tien. Sanjai. Para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Tiemponya. Menyanyikan pujian Sinar Pancaran.
Pembacaan renungan ayat suci oleh Chiao Seng Elis. Bapak dia ngomong yang kata pertama saya lupa gitu. Hanya kebajikan Tien berkenan, Wai Tetung Tien. Sancai. Bapak, Ibu, dan para tocin yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Kitab Sesu bagian Tasye, bab 2 pasal 1, menjadi rakyat baru. Pada tempayan Raja Tong terukir kalimat, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharilah terus setiap hari. Dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Untuk memperjelas, saya ulangi. Tasye, bab 2, pasal 1. Pada tempayan Raja Tong terukir kalimat, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharilah terus tiap hari, dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Demikian renungan pada minggu pagi ini. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tien berkenan, Wai Tetung Tien. Sancai. Penting ya. Ini kan ada yang nyanyi harus nunggu ting sampai apa kita harus tunggu belakang misteri kalau pakai. Kembali kita nyanyikan satu buah pujian, Sambut Tahun Baru. Sejuta hari terlangkahi, sejuta kisah telah berlalu. Damai jiwa menyambut fajar baru, tinggalkan cawan kebimbangan, lepaskan dendam kepanjangan, biarkan cinta bermekaran, tumbuhkan kasih mencintai sesama, senantiasa untuk selamanya. Sambut tahun baru dengan syukur, jalan baru menanti langkahmu. Tataplah ke depan, jangan ragu, yakinlah tercapai citamu. Sejuta hari terlangkahi, sejuta kisah telah berlalu. Damainya jiwa menyambut fajar baru, tinggalkan cawan kebimbangan, lepaskan dendam kepanjangan, biarkan cinta bermekaran, tumbuhkan kasih mencintai sesama, senantiasa untuk selamanya. Sambut tahun baru dengan syukur, jalan baru menanti langkahmu. Tataplah ke depan, jangan ragu, yakinlah
Bapak Ibu sedang kebaktian yang terkasih, kini marilah kita buka pintu hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan Ciang Tau yang pada kesempatan pagi ini akan dibawakan oleh Bapak Chiao Seng Kristan. Kami persilakan. Selamat pagi dan Waitu Tung Tien. Iya Bapak Ibu, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Izin juga para rohaniwan, para haksu, para petinggi. Saya Ciang Taunya mungkin pakai gaya saya karena saya generasi yang berbeda. Disclaimer saya yang kedua, pertama jangan terlalu percaya sama kata-kata saya juga. Dalam tradisi Konghucu itu jangan pernah muji orang cuman karena kata-katanya tuh. Tapi jangan sia-siakan kata-kata cuman karena orangnya. Jadi saya juga di sini kebetulan karena saya punya privilege saja. Jadi kebetulan aja karena Haksu Budi meminta saya untuk Ciang Tau. Tapi barusan update terakhir saya harus lakukan itu selama 10 menit. Jadi saya harus atur waktu gimana caranya. Kalau di teman-teman muslim itu, para ustadz itu terlatih dia bicara kultum tuh, kuliah 7 menit. Kalau di Konghucu rata-rata berdasarkan survei dan pengamatan yang saya lihat, para rohaniwan itu khotbahnya bisa 30 menit, 45 menit. Kalau menurut ilmu psikologi itu otak manusia itu paling denger 20 menit, 25 menit. Kecuali komedian, kecuali lucu, baru dia bisa ini. Ya, nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan terlalu kecewa kalau khotbah saya atau Ciang Tau saya ini tidak terlalu menarik dan sebagainya. Tapi yang pasti begini, semangat tahun baru hari ini saya ingin sampaikan terkait tadi ayat yang dibawakan oleh Cici Elis, saya sebutnya Cici Elis lah ya, karena beliau senior saya. Dia bawakan ayat yang terdapat dalam The Great Learning atau kita kenal Taxie. Kalau di terjemahan Naksu Cicai Ing itu tulisannya di tempayan Raja Tong. Saya kebetulan nggak bisa Mandarin tuh, jadi saya termasuk generasi yang lahir di Orde Baru, yang dilarang berbahasa Mandarin dulu. Jadi sumber-sumber saya belajar Konghucu dari bahasa Inggris. Nah kalau sumber bahasa Inggris dia bilang begini, di tempat wastafel cuci mukanya Raja Tong. Bayangin, Raja Sang Cheng Tang itu kalau dia mau cuci muka tiap hari, dia lihat tuh kalimat itu, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus tiap hari dan jagalah agar baru selama-lamanya. Apa poinnya? Semangatnya sebenarnya sederhana tuh, bahwa kita sebagai manusia itu harus melakukan perbaiki diri terus tiap hari, menjadi yang lebih baik, lebih baik. Maka kalau doanya orang Konghucu di Indonesia keren tuh, saya selalu kagum dengan Haksu Cicai Ing tuh. Saya suka diskusi sama papa saya. Saya karena punya privilege, saya kebetulan bisa di sini mungkin karena papa saya Haksu. Ya. Jadi Haksu Cicai Ing tuh kalau dia nutup doa tuh kita bisa ini dia terjemahannya. Dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci itu. Jadi seorang cince itu, seorang susilawan tuh dia harus naik tuh grafiknya. Walaupun pelan-pelan. Dia harus bisa perbaiki itu. Nah, semangat tahun baru tuh sebenarnya itu. Dan tahun baru Imlek kita yang dimatakin ini tahun baru yang religius. Beda sama tahun baru Imlek yang dirayakan oleh umat lain. Beda dengan tahun baru Imlek yang dirayakan nanti di sebelah atau berikutnya. Tahun baru kita, tahun baru yang mengumpulkan kita semua untuk mengucap syukur, untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk bisa mendoakan bangsa dan negara ini. Jadi tahun baru kita spesial, bukan festival. Hari ini fenomena beragama semua banyak yang festival. Orang Jepang itu merayakan Natal, tapi bukan sebagai religiusitas mereka. Mereka pasang pohon Natal.
Ya, tapi mereka belum tentu ke gereja. Teman-teman muslim, sarjana-sarjana muslim mulai khawatir karena Idul Fitri cuma menjadi festival, bukan menjadi sebuah kegiatan keagamaan. Kenapa? Sebenarnya Idul Fitri adalah disebut hari raya kemenangan. Kenapa menang? Karena struggle, karena self cultivation, karena menahan diri. Karena itu sejarahnya sangat religius, sangat suci. Nah, Imlek buat kita orang-orang Konghucu juga, setahu saya waktu kecil 7 hari sebelum Imlek kita caca itu. Kita sembayang tuh sama Chow Kun Kong tuh, malaikat dapur tuh. Kenapa katanya? Karena bagi sebagian yang Chinese folk religion dia bilang karena Kong Chow Kun Kong lah yang bertugas mencatat perilaku kita sehari-hari, ya kan? Jadi kalau siapa berbuat jahat nanti dicatat pada saat Jisi Sang-ang. Betul nggak? Kira-kira begitu ya? Kenapa Jisi Sang-ang jadinya pada disebut hari persaudaraan? Karena itu salah satu momentum buat nyogok Chow Kun Kong juga katanya tuh. Saya dapat sumber. Supaya kita nyumbang, nanti Chow Kun Kong catat. Baru nanti pada Ciague Cesi, Ciague Cego, malaikatnya turun. Sebagian bahkan yang nggak dalam tradisi Konghucu yang secara literatur, patung Chow Kun Kongnya ditaruhin ini, madu. Susuguhannya dikasih yang bagus-bagus supaya ceritanya katanya bagus. Buat kita Imlek itu sangat agamis, sangat suci. Bukan main-main beduk doang terus kungsi pacoy. Setahu saya waktu kecil istilahnya tuh Sin Chun Kiong Hi, Sin Yan Kuai Le. Kongsi pacoy itu ciptaan orang Hong Kong tuh belakangan karena film Andi Lau Mandarin segala macem. Karena kalau terjemahannya cuma gak lu kaya raya. Sebenarnya kalau tahun baru Imlek tuh kita harus berdoakan semoga kita semua hidup lebih baik lagi. Semoga kita lebih religius lagi, semoga kita lebih berbakti lagi, semoga kita lebih rajin sembahyang lagi. Rezeki menyusul katanya. Bapak Tiongkok bilang, kalau kita sembahyang sama leluhur, walaupun rezeki belum datang, tapi musibah udah jauh katanya. Nah kita ini, saya selalu bangga jadi orang Konghucu di Indonesia. Saya selalu bilang, kedikitan kita, minoritas kita, justru menunjukkan memang kita serius beragama. Hari ini kadang-kadang kita nggak pede kalau kita jadi mayoritas, karena mayoritas dan minoritas itu konteks aja. Kita bisa mayoritas di sini, tapi bisa minoritas di tempat lain. Jadi nggak usah khawatir. Saya percaya bahwa Imlek itu satu momentum yang suci buat kita semua, Bapak Ibu. Satu momentum kita tadi yang balik lagi kayak di Raja Tong. Sang Cheng Tang itu kan raja dinasti Sang itu. Dia pendiri dinasti Sang yang berhasil menumbangkan raja terakhir dinasti Xia tuh yang dianggap zalim. Tiap hari dia biarpun raja, dia mau memperbaiki diri tuh. Jadi dia punya visinya sederhana tuh, memperbaiki diri. Nah kita tahun baru itu momentumnya itu. Besok kita kudu lebih baik lagi. Yang tadinya tukang ngomel-ngomel misalnya, besok dikurangin ngomel-ngomel lebih baik. Yang tadinya biasa main slot dikurangin misalnya. Jadi proses kita menjadi lebih baik. Hari ini terus terang di Indonesia kita selalu punya tantangan. Dari tahun ke tahun Pak Budi pusing tuh. Presiden mau datang apa enggak ke Imlek kita? Pejabat mau datang apa ke Imlek kita apa enggak? Zaman pemerintahan Pak Jokowi nggak pernah datang ke Imlek kita, tapi Gibran datang. Anaknya. Besok tahun depan, kalau kita presiden datang atau enggak, menurut saya enggak penting. Tapi tugas kita mendoakan presiden. Supaya dia benar ngatur negara kita. Supaya Indonesia menjadi lebih baik. Dari dulu jadi Konghucu itu selalu sedih. Saya lahir tahun 82. Dulu saya kalau mau sekolah, kolom sekolah itu kolomnya cuma ada 5. Kalau milih agama. Karena saya termasuk gabungan Cina nekat dulu. Saya bikin kolom sendiri itu Konghucu itu. Nama saya jadi Kristen. Harusnya nama saya namanya Tantayang. Kita semua nggak boleh. Kalau mau, mungkin ada yang lahir tahun 82 nggak di sini? 80-an, gen. Udah waktunya. 5 menit. Gen Z ada nggak? Atau gen milenial?
Dulu kita kalau mau sekolah itu kalau hari raya Imlek itu diaduin tuh waktunya sama TPB. Ada yang tahu istilah TPB atau THB? Supaya kita tetap harus sekolah karena Imleknya dibantai itu. Berapa orang Konghucu senewen kalau ada orang lain yang hari ini tiba-tiba ayam yang capek-capek bertelur, sapi yang dapat nama tuh. Kenapa? Karena kita paling betul-betul berjuang. Kalau kita keki, ya tapi oke lah, udahlah. Dulu Konghucu nggak boleh, dulu Imlek nggak boleh. Yang berjuang yang matakin. Teman-teman Konghucu ini sampai bisa ini struggle. Bahkan konon ada beberapa yang dibui itu. Gus Dur dengan entengnya balikin itu semua. Hari ini kita bisa temukan di gereja aja ada misa Imlek. Kalau you balik di tahun 98 nggak ada misa Imlek, nggak ada yang mau ngakuin Imlek. Vihara-vihara kita nggak salahin, mereka cari selamat. Bahkan Walubi waktu itu sampai keluar statement tuh bahwa Imlek bukan raya agama Buddha. Ya karena memang harus selamat, wajar lah, cengli lah. Konghucu aja yang pada sableng nih, berani. Hari ini semua mengklaim Imlek. Tapi begini, pahlawan sejati itu begini. Pejuang-pejuang tuh dia nggak pernah ngeluh. Dia slow aja di belakang. Tapi secara intelektual sejarah mencatat kok. Yang struggle, yang berjuang, memperjuangkan Imlek itu teman-teman Konghucu. Hari-hari ini, tepuk tangan dulu, ini semangat buat kita. Hari ini pemerintah masih kurang sayang sama kita karena kita bocah paling bontot, paling kecil. Di sini ada intel nggak? Nggak apa-apa lah, saya kan nggak ngeledek pemerintah. Saya pengen pemerintah tahu, kita orang Konghucu biarin presiden Indonesia nggak pernah mau datang lagi pasca Pak Jokowi, kita tetap sayang sama presiden kita. Kita orang Konghucu tetap hormat sama Indonesia, kita tetap Indonesia. Betul nggak? Kita orang Konghucu tetap kita bukan orang Tiongkok, tapi kita orang Tionghoa. Yang Masaki Ansai dari Jepang pernah mengkondisikan begini, seorang Konfusian. Kalau suatu saat, ini andai-andai, Nabi Konghucu menyerang Jepang, mimpin tentara mau menyerang Jepang, yang Masaki Ansai bilang, dia paling depan pegang Hinomaru, gitu. Dia pegang bendera Jepang. Karena Nabi Konghucu pasti maklumin. Karena ajaran Nabi Konghucu apa? Di mana bunyi dipijak, di situ kita harus ngejunjung. Murid-muridnya disebar ke seluruh negeri, suruh ngabdi. Nggak peduli dia orang Song, nggak peduli dia orang Lu, nggak peduli dia orang Ci, tapi dia mengabdi. Konghucu itu orang Lu, tapi dia mengabdi karena dia mengabdi pada kemanusiaan. Saya sebagai seorang yang Konghucu, saya harus berani mewakili saudara-saudara sekalian. Nanti kita berdoa, feeling saya Pak Prabowo nggak datang nih. Tapi kita doain Pak Prabowo bisa mimpin Republik ini dengan baik. Karena itulah nasib kita sebagai orang-orang Konghucu di Indonesia. Dirjen Konghucu hari ini belum dikasih. Sebentar ini penting. Saya di kampus ngajar keadilan sosial. Social justice sebagai Indonesian Dream. Saya bingung apa yang disebut keadilan hari ini. Agama lain semua dikasih dirjen, kita enggak. Kita semua bayar pajak, kita enggak. Tapi enggak apa-apa. Kita tetap akan terus berjuang, mati, berkarya buat Indonesia. Terakhir saya mau bilang, pemimpin politik, presiden itu kalau bahasanya di MH Ainun Najib itu kayak gini kawan, dia CEO outsourcing, paling lama 5 tahun, 10 tahun nanti diganti. Tapi mudah-mudahan gini, tahun depan orang Konghucu yang sedikit ini tetap diakui atau dihargai oleh para pemimpin politik kita hari ini. Kalaupun tidak, it's okay. Kita nggak usah peduli. Prinsip kita orang Konghucu itu selalu begini kalau dalam Lunyi. Lalu pagi kita melakukan kebenaran dan mendengar kebenaran, maka kita boleh sore hati. Sore hari nanti mati tidak dengan penyesalan. Kalau bahasa Cicaing itu pagi mendengar jalan suci, sore mati pun ikhlas. Jadi tugas kita, Bapak Ibu sekalian, tetaplah Anda menjadi Konghucu yang berkontribusi buat bangsa dan negara ini. Nggak usah sedih,
negara hari ini memang lagi lupa sama kita, negara presiden hari ini memang lagi kurang peduli sama kita karena dia sibuk dan segala macam, kita tetap optimis. Kita doain presiden, menteri-menterinya, semua pejabat-pejabatnya, terus yang mau nyaingin Imlek, festival Imlek besok juga, kita doain biar lancar. Tapi kalau dia nggak pakai Imlek 2577, maka negara ini menjadi negara yang illiterate. Masa Imlek ditulis tahun 2026? Ya 2026 itu kalender Gregorian. Dihitung tuh kalau Yesus masih hidup hari ini tahun 2026 Bapak Ibu. Kalau orang Hindu tuh tahun baru Saka, Nyepi, itu dihitung dari Aji Saka. Umurnya sekian. Teman-teman Muslim punya kalender Hijriah, dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kita orang-orang Cina, orang-orang Konghucu, pakai tahun Konghucu. Jadi Konfusius kalau masih hidup sekarang begini. Saya mau tutup statement saya. Di Inggris ada orang namanya William McNaughton, dia ahli Tiongkok. Dia bilang begini, hal-hal yang ditanamkan oleh Konfusius atau Konghucu adalah hal-hal yang selalu dilakukan berulang-ulang, dijadi budaya, jadi segala macam oleh seluruh bangsa Tionghoa. Maka tidak mengherankan kalau hari ini kita menyebut Chinese adalah Konghucu dan Konghucu adalah Chinese. Kita akan temukan ke depan ada Katolik Konghucu, ada Kristen Konghucu, ada Islam Konghucu kalau di Malaysia itu. Jadi orang-orang Tionghoa secara administratif dia KTP-nya agama lain, tapi pada saat yang sama dia tetap cengbengan, dia tetap imlekan, dia tetap Tiong Cupiah. Jadi slow aja. Kita Konghucu menjadi yang disebutnya the way of universality. Oke? Saya izin curhat itu, mudah-mudahan Cici Pindah setuju. Cici Pindah makasih dipinjemin Hongling Tai-nya. Tadi saya cariin istri saya nggak ada Hongling Tai-nya, tapi keren lah punya Cici Pindah, bikin saya lebih berani. Makasih Cici Pindah. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau saya ada salah kata, tapi momentum ini saya manfaatkan betul untuk membuat perasaan kita semua terungkap di momen Imlek ini. Semoga besok Pak Prabowo tahun depan lah, kalau sekarang udah diagendain ya kawan ya, jangan sedih kawan, nanti gitu kan, kalau bisa nanti kawan calonin orang Konghucu jadi wapres biar kita bisa ini ya, soal menang apa kalah kan biasa. Oke, makasih, saya kembalikan salam dalam penuhan iman, hanya kebajikan tian berkenan, wei tetung tian. Ini rese nih, dia gini-gini terus, waktunya habis katanya, padahal saya paling suka. Makasih Pak Oco, thank you. Bapak Ibu para tocin yang terkasih, melalui kesempatan kebaktian perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2577 ini, kita bersama-sama akan menyalurkan tali kasih kita kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana alam di Sumatera. Maka kolekte pada hari ini akan kami salurkan untuk saudara sebangsa kita yang berada di Sumatera. Kolektor ini juga bisa menggunakan kris yang tertempel di belakang atau di depan kursi Bapak Ibu. Sidang kebaktian yang terkasih, kembali kita nyanyikan 3 buah lagu pujian. Yang pertama Tahun Baru, yang kedua Baharuilah Dirimu, dan yang ketiga Terpujilah Namamu. Tahun baru, sukaria kembanglah di kalbu, sahabat semua, bahagia sertamu, semoga segenap citamu tercapailah. Duka tahun lalu
tahun baru, sukaria kembanglah di kalbu. Sahabat semua, bahagia sertamu, semoga segenap citamu tercapailah. Duka tahun lalu biar jadi suka, segenap rintangan
Hari Raya Tahun Baru Imlek bukan sekedar pergantian tahun dalam penanggalan Kungceli, tetapi juga momentum untuk memperbaharui diri, meneguhkan kebajikan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan harapan akan kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu Jarum Foundation, Polytron, Kavino, Kopi Gajah, Milk Life, dan Hydroplus. Dukungan dan kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perayaan yang penuh makna dan kebersamaan ini. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kebaktian ini selesai, kita akan istirahat untuk makan siang. Makan siangnya tetap di tempat, namun Bapak Ibu tetap menjaga kebersihan. Dan kita akan lanjutkan acara seremonialnya itu jam 1, tepat jam 1. Jadi Bapak Ibu nanti 12.30 bisa berkumpul kembali. Jadi sudah ada di ruangan jam 12.30. Karena jam 1 acara seremonial akan kita mulai. Dapat dipahami? Baiklah, kita lanjutkan dengan doa penutup. Kepada petugas kami persilakan, Bapak Ibu Tocin sekalian, kami persilakan untuk berdiri. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang telah berkenan bersama kami melaksanakan Tahun Baru Imlek Nasional 2577 Kungceli. Bolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Casang Kungce dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan kami. Maha besar Tian Kalik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yude, Sancai.
Cikung, San Cikung. Wai Tetung Tian, Sancai. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu para tocin sekalian yang terkasih, demikian usai sudah kebaktian perayaan Tahun Baru Imlek 2577 secara nasional. Berarti selesai sudah juga acara kebaktian pada siang hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kung Celi, Kung He Sinsi, Wan Serui. Dan akhir kata, terimalah kembali salam peneguh iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien, Sancai.